Di jantung budaya Jawa, bersemayam sebuah warisan seni yang tak lekang oleh waktu, tarian Jawa klasik. Lebih dari sekedar gerakan gemulai, tarian ini menyimpan aura mistis yang memikat, terjalin dalam pakem, gerakan, ritual, dan keunikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tarian Jawa klasik terikat pada pakem atau aturan baku yang ketat. Setiap gerakan, dari alus hingga gagah, memiliki makna simbolis yang mendalam. Gerakan tangan, mudra, kaki, tapak, dan ekspresi wajah mimik bukan sekedar estetika, tetapi juga sarana untuk menyampaikan cerita dan emosi. Kehalusan gerakan mencerminkan budi pekerti luhur, sementara ketegasan gerakan menggambarkan kekuatan dan keberanian. Sebelum menari, para penari menjalani serangkaian ritual sebagai bentuk penghormatan dan persiapan batin. Sembahyang, puasa, dan meditasi adalah bagian tak terpisahkan dari proses ini. Kostum dan riasan pun bukan sekedar busana, tetapi juga simbol yang memiliki kekuatan magis. Konon, tarian tertentu hanya boleh ditarikan oleh penari yang memiliki garis keturunan khusus atau dalam kondisi suci. Setiap tarian Jawa klasik memiliki keunikan dan aura mistisnya sendiri. Bedoyo Ketawang misalnya, dipercaya ditarikan oleh 9 bidadari utusan Kanjeng Ratu Kidul. Srimpi melambangkan kesucian dan keanggunan, sementara Gambyong memancarkan pesona dan daya tarik. Iringan gamelan yang mengalun syahdu menambah kental suasana mistis dalam setiap pertunjukan. Tarian Jawa klasik bukan sekedar hiburan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Di tengah arus modernisasi, upaya pelestarian terus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pertunjukan. Generasi muda pun turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian seni tari yang adiluhung ini. Mistisnya tarian Jawa klasik bukan sekedar mitos, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Keindahan gerakan, kekuatan ritual, dan keunikan setiap tarian adalah cerminan dan kekayaan budaya Jawa yang tak ternilai. Berikut ini sebuah pengalaman akan diceritakan tentang bagaimana tradisi dan ritual yang secara turun-temurun dilakukan oleh para penari menjelang pertunjukan. Selamat malam, kembali lagi di Misori bersama kita. Ada semuanya. Ini anu ya, dengan kostum baru. formasi komplit minus satu, ya kan? Yang satu lagi di Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Iya, Fis. Jadi malam hari ini kita berkumpul setelah beberapa purnama kita agak ketemu ya. Ya. Ya, kita mau ngomongin tentang apa nih? Kayaknya seru-seru banget udah nyimpen cerita masing-masing nih. Cerita Pertama siapa mereka yang berdua. mau Hah? cerita? Yang Ini punya mau- cerita ya. Yang punya Iya. cerita ini paling biasanya di balik layar. Oh, baik layar. Biasanya di balik layar. Kali ini di depan layar dan Oh, punya iya. cerita. Oh iya, oke. Silakan, Dian. salah Prita. Apa ya ceritanya tentang sekolah. Jadi waktu itu sekolah di Solo, salah satu sekolah di Solo, sekolah kejuruan seni. Di satu aja sekolahnya di situ, jadi paling orang udah ngerti.
Terus ceritanya adalah waktu itu setiap kita mau lulus itu bikin pagelaran atau kayak tugas akhir gitu. Terus tapi waktu itu aku kelas 2 yang ujian kakak kelasku kelas 3. Terus aku itu tugasnya adalah yang bantu-bantuin istilahnya krunya lah. Semua yang ngurusin adalah kelas 2. Yang tuh produksinya tuh kelas 2. Aku itu pegang kelompok pegang tim pegang tim yang besok mau main gitulah pokoknya. Terus Koreografer ya. Kreo. Salah, krea. tapi kelas 2 waktu itu nggak koreografer juga sih, itu kan kelas 3 kalau mikirin gerakan-gerakan kelas 3. Ini cuma bantu aja ya. Krunya aja yang ngurusin nggak juga sih. Enggak juga. Ya pokoknya ngurusin kelas 3. Oh ya, membantu kelancaran kegiatan kelas 3 itu ya. Adalah kelas 2, aku sama teman-temanku semuanya. Terus waktu itu sebelum mulai pagelaran itu biasanya kita doa bersama, kan itu acaranya di auditorium sekolah gitu loh, punya gedung, aula gitu. Di situ H-1 sebelum besok paginya main gitu. Jadi, nah pas itu pas itu doa bersamanya itu di tengah-tengah aula, di atas panggung gitu. Biasanya kalau angkatan-angkatan sebelumnya juga kayak gitu sama, tapi jarang ada kejadian-kejadian yang menjanggal gitu, jarang. Jadi paling cuma ada kesurupan 1-2 atau ya lancar-lancar aja. Jadi nggak ada yang sampai menggemparkan semuanya tuh nggak ada. Nah waktu itu doa bersama. Jadi setelah gladi bersih sore gitu, langsung sebelum maghrib atau setelah maghrib aku lupa. Pokoknya antara maghrib gitu kita harus udah langsung doa, terus cepet-cepetan gitu kan, waktunya sempit toh. Terus akhirnya doa kumpul semuanya, semua pemain, kru dan pembimbingnya juga ikut doa di situ, di atas doa di atas panggung situ. Terus di atas panggung itu doanya juga ada kayak tumpengnya, terus ada sajennya itu di tengah-tengah gitulah. Terus aku itu bagian yang paling belakang karena aku selesai gladi bersih yang paling terakhir, jadi aku duduknya tuh paling belakang gitu loh. Jadi nggak di depan, ya di depan tuh yang pemain itu. Terus doanya aku tuh doanya nggak dengar apa karena jaraknya tuh agak jauh gitu. Terus akhirnya aku doa sendiri sama temanku, ya kepercayaan masing-masing tau doanya karena nggak kedengaran. Terus akhirnya doa sendiri, nggak lama pokoknya masih berapa menit gitu, selang berapa menit tuh tiba-tiba tuh kakak tingkatku tuh naik gitu tuh, berdiri dari duduk tuh berdiri, terus kayak aku di depanku gitu kayak berubah jadi kayak nenek-nenek gitu loh. Aku ngerasain tuh kayak nenek-nenek gitu, kayak nggak tahu aku waktu itu lupa entah nyanyi atau ketawa gitu atau nari, aku lupa, pokoknya berubah gitu loh. Kita bisa ngeliat kayak itu berubah semua wajahnya. bisa ngeliat berubah. Nggak tahu ya, karena mungkin itu beberapa orang kok, karena mungkin itu pas di depanku gitu, pas naik di sana itu dia tiba-tiba berdiri gitu, terus kayak bergerak. Nampak tapi sih berdiri apa? Penerangannya Terang sih kayak gini, terang. Harusnya kan kelihatan. Cuma aku ngerasa kayak beda aja mukanya gitu loh. Kayak perempuan, kan dia perempuan yang itu, atau dimasukin perempuan, jadi kayak beda aja. Terus habis itu, terus diamankan, diturunin diamanin teman-teman gitu. Terus akhirnya kita berlanjut doa lah. Lanjut doa dari situ tuh terus ada yang nggak lama tuh ada yang ketawa gitu loh, kayak ada yang kesurupan gitu. Terus habis itu kan terus diajak keluar, turun panggung. Itu tuh langsung menjalar cepet gitu loh. Jadi kejadiannya tuh nggak lama, langsung tek gitu. Itu cewek semua? Ya kebanyakan cewek semua. Ada yang cowok sih, tapi yang cowok nggak ada sih. Maksudnya nggak ada yang kemasukan tuh nggak ada. Tapi yang main juga ada yang cowok. Tapi berarti yang kesurupan cewek semua ya? Cewek semua gitu. Terus dari situ tuh langsung kayak semuanya tiba-tiba tuh kesurupan semuanya gitu loh. Ya ada yang cuma kesakitan, ada yang cuma nangis-nangis gitu-gitu tuh.
sampai ada yang kayak parah juga ada gitu. Nah, terus akhirnya kan semua pelan-pelan tuh pada turun semua kan, karena kan apa ya, Aku apa namanya, ngamanin yang pada kesurupan gitu loh. Jadi semuanya tuh turun lah. Sisalah beberapa orang itu doanya juga belum selesai, termasuk aku. Sisa beberapa Tetap orang tetap berdoa di situ. Nah terus aku sama temanku kanan kiriku tuh apa namanya, pokoknya jangan sampai kita juga ikutan gitu, karena kan ya takut gitu Ya, kan. ya. Besok juga harus apa main apa bantuin kegiatan pentas gitu. Terus akhirnya nggak lama dari situ temanku yang kiri ikutan ternyata. Terus tapi itu doanya belum selesai. ikutan gimana? Ikutan Kesurupan. kesurupan Apa? gitu loh. Nggak tahu ya, cuma kesakitan tapi kayak badannya berat gitu loh. Kiri persis ya, maksudnya Heeh. sebelah persis. Terus kaku. Dari Kaku. sekian banyak orang di situ, kira-kira kalau dari perkiraanmu yang kesurupan itu berapa persen? Berapa ya, setengah lah mungkin, tapi kebanyakan tuh yang main. Oh, kebanyakan yang Heeh, lain. Ada kebanyakan. berapa? Enggak, kira-kira yang main tuh ada berapa sih? Berapa ya, kalau waktu itu 20-an lima tim tuh satu tim tuh 7 orang kayaknya, 7 atau Sekitar 40-an ya? 10 orang. Heeh. Oh iya. Iya. Berarti yang kesurupan 20, sekitar 20. Iya, heeh. Tapi yang parah paling berapa sih, aku lupa ya. Terus habis itu kan ya wes akhirnya aku ikutan turun kan, karena temanku jatuh, orang kita sama-sama pegangan gitu kan. Terus temanku akhirnya diamanin, diturunin, dan sampai tempat yang di bawah yang buat nidurin teman-teman tuh sampai nggak cukup gitu loh. Terus akhirnya aku melarikan diri karena aku takut kan, kalau kata orang kan apa, kalau kita bantuin bisa aja Nyalur gitu ya? nyalur gitu loh. Terus aku nggak mau kayak gitu. Terus karena aku takut, terus aku lari ke depan, ke pos satpam. Terus ke pos satpam waktu itu ada kakak tingkatku yang baru datang, jadi dia nggak ikut doa. Terlambat ya? Terlambat karena dikiranya habis isya kalau nggak salah, ternyata maghrib banget tuh udah dimulai. Sebelum maghrib atau mau maghrib tuh pokoknya dimulai. Terus loh kenapa ini kok rame-rame gitu, karena kan udah rame apa ya, Dari ricuh. ricuh, udah chaos gitulah, sekolah itu kan rame. Terus akhirnya kesurupan gitu kan. Terus lo kok bisa gitu, karena kan sebelum-belumnya nggak pernah kayak gitu toh. Angkatan sebelumnya cuma 1 atau 2, ini benar-benar semuanya tuh kesurupan semuanya. Terus habis itu terus kakak kelasku inisiatif, oh yus ke guru agama aja gitu, karena guru agama kita rumahnya deket dari situ, Dari sekolah. deket dari situ. Tapi guru agama itu nggak ikut-ikutan yang ritual-ritual doa tuh nggak. Yang ikut tuh paling yang guru-guru seninya, khusus guru-guru seni itu yang ikutan doa itu biasanya itu. Terus yaudah akhirnya ke sana kita, ayo dihampiri gitu toh, dicoba minta tolong istilahnya gitu. Terus habis itu ke sana ternyata nggak ada, gurunya tuh lagi kemana gitu, aku nggak tahu lah. Nah, terus gimana nih kalau nggak ada gitu kan, karena di sekolah kan masih rame semuanya. Terus akhirnya mau ke rumah penjaga sekolah waktu itu, tapi nggak tahu rumahnya mana. Yus balik aja gitu. Terus akhirnya pas balik itu, jadi kita nungguin guru agamanya, orang rumah yang di guru agamanya itu loh, itu tuh lama karena diketok-ketok nggak ada orang toh. Terus akhirnya kembali sekolah, terus bilang kalau nggak ada, bapaknya nggak ada, lagi nggak ada, pergi. Oh yowes, terus akhirnya balik lagi. Terus balik lagi tuh udah aman kan, udah aman gitu, tapi nggak tahu kenapa. Nah kalau terus di atas panggung itu sendiri itu memang bawahnya tuh katanya kalau ada sumur, bukan sumur sih, selokan kecil, tapi pokoknya kecil gitu, ada air gitu loh yang mengenang di situ. Gitu ya? Terus itu tuh katanya gede kali. itu tuh katanya beli cili. katanya tuh tembusnya tuh ke Bengawan Solo sampai ini pantai selatan gitu loh katanya. Tapi kalau di bawah situ aku nggak bisa lihat, tapi di belakang panggung itu kan ada pintu gitu kan. Nah di sela-sela tangga turun tuh ada apa sih, ada ya bisa kita lihat, ada lubang di situ tuh kita bisa lihat. Biasanya di situ juga dikasih lubangnya, aku nggak lupa. Mengarah ke situnya itu loh. Aku lupa, kayak nggak tahu ya, aku lupa. Pokoknya di situ selalu pasti dikasih itu juga sajen dupa itu gitu lah emang. Terus kita waktu itu kan udah tuh kesurupannya itu, terus pas aku main juga itu ternyata juga harus doa juga. Selain doa bersama tuh kita juga di tim itu satu-satu doa juga di
apa di ujung-ujung tembok gitu loh, kita ngasih dupa di ujung-ujung panggung, di ujung-ujung panggung itu kan ngasih dupa sama doa, doa ya kepercayaan aja, pokoknya ngasih dupa sama doa gitu. Nah, bentar. Ini kan berarti sebuah ritual ya. Sebuah ritual yang nggak biasa di apa namanya di lingkungan sekolah gitu kan. Kan jarang-jarang kita lihat di sekolah ada Ritual. sajen, ada ritual gitu ya. Ini kan berarti bukan kali pertama dari dilakukan. turun Iya toh? Iya, Tiap tahun berarti dilakukan. iya. Nah, yang terparah berarti ini yang kesurupan itu. Ya waktu angkatanku sih iya itu. Dan tapi kalau sekarang itu karena udah bagus sih, aku kurang tahu gimana masih ada gangguan-gangguan atau seperti itu tuh nggak tahu sih. Karena udah bener-bener bagus banget. Kalau waktu angkatanku sama kakak-kakak tingkatku tuh masih yang apa ya, masih semen-semen keramiknya tuh masih jadul-jadul gitu loh. Kalau dari Aulanya itu. kalau dari informasi yang beredar di sekolahan situ kan biasanya desas-desus, terus kabar burung gitu kan. Yang di situ tuh angker nggak sekolahannya? Apa memang ada penunggunya yang pernah kamu dengar itu seperti apa? Kalau angker kayaknya ya memang angker ya, banget. Kayaknya hampir semua sekolah ada. Kan sekolah angker gitu. Karena di tengah-tengahnya juga udah ada joglonya, beringinnya aja ada berapa ya, 2 atau 4 gitu kayaknya, beringinnya aja tuh udah ada 4. Terus pernah juga katanya kalau cerita-cerita sekolah gitu, pernah ada yang kan sempet angkatan-angkatan dulu tuh boleh tidur di sekolah gitu loh. Jadi tidur di joglo sembarang di masjid gitu-gitu. Kadang tuh katanya bisa sampai pindah gitu loh. Pindah tidur ya dari di joglo tiba-tiba di musola, katanya gitu dulu-dulu ceritanya. Terus juga kayak misalnya kalau cerita-cerita yang lain tuh paling kalau latihan gitu tuh ada yang gangguin gitu kalau misalnya udah malam kok belum selesai gitu kan, mungkin dia keganggu. Terus ada suka apa namanya digangguin gitu. Gangguan bentuknya? Paling ya gangguannya kayak pintunya tiba-tiba nutup atau musik suara musiknya tiba-tiba nyala gitu kan, terus lampunya tiba-tiba mati, kayak gitu. Terus tadi yang setelah kamu pulang tadi ke sekolahan itu berarti suasana udah kondusif. Udah kondusif, tapi ya tetap apa akhirnya kan sebelum itu suruh tidur semua di situ karena besok kan kegiatan kan. Oh, berarti setelah selesai habis kondusif itu udah berarti nggak ada ritual lagi? Enggak ada, karena udah bubar. Mungkin Tapi tidur di situ. tapi enggak di panggungnya enggak, tapi tidur di sekolah. Terus tapi di kelas-kelas di ruangan gitu. Tapi akhirnya udah nggak usah deh tidur yang main besok, bener-bener pemain aja yang tidur di situ. Karena kalau semuanya takutnya ntar kayak gitu lagi, bingung handle-nya gitu. Terus akhirnya nggak tidur di sekolah gitu. Kayaknya akhirnya juga mereka Bapak Ibu guru yang nyelesain doanya sendiri deh. Karena itu juga udah terakhir lah aku istilahnya, tinggal beberapa orang gitu. Pas pentasnya? Ya pas pentasnya itu berjalan lancar sebenarnya. Pas hari pertama ya itu lancar, terus hari kedua itu ada yang turun panggung terus kesurupan juga ada. Cuma aku lupa itu yang main yang kesurupan atau krunya yang kesurupan. Aku lupa karena ada beberapa soalnya. Cuma nggak parah. Oh enggak. Pas waktu mau main tuh ada ritual lagi nggak? Nggak ada sih. Ritualnya doa itu ngasih Adanya kan satu hari sebelumnya. Kalau pas hari H enggak ya? Kalau ritual sih paling kayak nggak boleh foto dulu gitu sih. Jadi kalau pentas tuh nggak boleh foto dulu semuanya. Setelah selesai baru boleh foto. Nggak tahu kenapa, aku lupa waktu itu ada yang ngasih tahu, tapi kayaknya memang nggak boleh. Takutnya gagal gitu loh. Pas pentas juga nggak boleh ada yang foto. Kalau pas pentas boleh. Itu mau mulai nggak boleh foto dulu. Pemainnya nggak boleh foto. Tapi kalau orang yang nonton foto boleh lah. Boleh. Ya pas video mainnya. Pas nari boleh. Boleh. Tapi kalau habis dandan ya biasanya kita foto dulu tuh. Itu nggak boleh. Gitu. Nah, soal tarian, ini kan tarian itu kan ini tarian Jawa toh. Maksudnya tarian Jawa itu kan berdasarkan sebuah kisah atau mungkin sebuah cerita atau legenda dan sebagainya. Nah ini kira-kira tarian-tarian seperti itu tuh mengandung sesuatu yang mistis nggak? Pastinya iya ya, karena kan ceritanya juga dari wayang-wayang, pewayangan kayak gitu, legenda-legenda gitu-gitu kan. Ada sih, kalau mistis tuh ada, cuma mistisnya di mana tuh kayaknya kalau pas pentasnya punya aku itu atau kakak-kakak tingkatku tuh
Mistisnya apa ya? Misal proses perizinannya harus datang ke makam ini, atau itu harus Kan karena mau menceritakan, tariannya kan mengandung cerita kan itu. ya paling itu izin sih, itu masuknya nggak mistis ya, tapi minta izin ya. enggak. Itu paling ke sana. Misalnya ke ini orang yang Makam ini. sudah meninggal misalnya, ke makamnya ini, misalnya ke apa gitu. Dulu Kan memang ada- yang menarikan yang Oh, iya. sebenarnya yang dulu penarinya memang ini kan harusnya ke makam ini. Ya, kalau itu waktu aku tugas akhir sih. Jadi waktu itu aku ceritain Dewi, udah aku lupa Dewi siapa, Dewi Dewi kita. siapa? Dewi Yul. Dewi siapa? Ada Dewi. Dari Sadra. Dewi siapa ya? Oh, Dewi Sekartaji ya, itu Dewi Sekartaji lah. Waktu itu aku sama teman-temanku itu ke daerah Klaten gitu, ke salah satu makam, ke makamnya Dewi Sekartaji gitu, atau petilasannya aku kurang tahu sih, tapi ada makamnya. Terus kita yang ke makamnya nyekar biasa sih, nggak ada yang gimana-gimana tuh, nggak ada gitu. Ya istilahnya minta izin aja sih, kepercayaannya, karena kan itu kan kakak tingkat juga pernah ada yang gitu, tapi yang udah masuk ke kuliah, jadi kayak ya apa, doa ke sana aja gitu. Terus ya udah kita ikut lah gitu. Seandainya nggak melakukan itu, apakah kira-kira akan ada apa sesuatu yang Halangan. terjadi? Kayaknya iya sih, mungkin ada, cuma aku nggak tahu adanya. Kayaknya mungkin tergantung gerakannya, atau Misal nih, gerakannya mungkin nggak sesuai pakem, mungkin bisa aja jadinya mungkin dia agak apa ya, mungkin Jadi menyalahi. menyalahi aturan gitu, menyalahi pakem, mungkin bisa aja kayak gitu. Atau ceritanya dibawa terlalu salah, apa ya, terlalu beda jalur gitu, mungkin bisa aja. Kayaknya Nggak, tapi aku penasaran sama itu. Enggak, kamu habis setelah pentas tuh pernah tanya-tanya nggak kok kesurupan itu karena apa? Karena kan kakak tingkat kan ngomong kan sebelum-sebelumnya kan nggak terlalu nggak separah yang ini kan. Kalau ini kan parah banget, berarti kan ada mungkin ada sebabnya kali ya. Maksudnya tanya nggak sih sebabnya apa? aku nggak nanya, tapi biasanya itu tuh antara dua, antara dia juga punya sendiri, maksudnya punya pegangan sendiri dianya, atau ya memang di situ tuh apa ya, mungkin karena waktu itu tuh panggung itu tuh mau direnov gitu loh, mau apa ya, habis dibenerin gitu loh, mungkin Aulanya atau panggungnya? panggungnya kalau di atas panggung situ mungkin, atau apa dia keganggu terus marah atau gimana, aku juga nggak tahu. karena itu baru pertama kali ya sepasif itu ya. Ya, karena benar-benar semuanya sampai Kalau kesurupan. ini, kalau misalnya gerakan tarian itu kan kadang-kadang anak muda yang zaman sekarang itu kan kurang paham tentang Arti. pakemnya tadi. pakemnya gerakan contohnya. Nah, pernah nggak suatu saat misalnya si yang mau menarikan ini itu mendapatkan penglihatan, atau misalnya diweroi kalau penarinya zaman dulu gerakannya itu seperti ini itu ada nggak, pernah nggak kayak gitu? Kalau itu aku lupa ya, kayaknya nggak ada, cuma lebih ke dia ikut nari. Oh, ikut nari, nyelupin gitu? Enggak, kelihatannya orangnya berapa, 9 gitu. Oh, Jadinya kayak 10 orang, enggak tahu 10 orang ikut nari, tapi kayak banyak gitu loh. Padahal tuh ya cuma, kalau kita hitung tuh ya 9 gitu, tapi kalau Yang pentas 5 tapi yang ikut 10. kayak gitu. Di kamera jadi Jadi kayak 10 gitu. banyak banget, penuh gitu loh. iya, iya. Padahal kalau dihitung lagi tuh ya cuma segitu gitu. Pernah tapi kejadian juga. Gitu. terus ada juga kan yang itu ya. Misal gerakannya itu biasanya dia nggak gitu, tiba-tiba di panggung berubah jadi lebih apa gitu, Lebih luas. Iya, iya. lebih itu ada nggak? Pernah nggak? Kayak itu tuh lebih ke yang udah apa ya? Udah kalau di angkatanku nggak ada sih yang kayak Nggak gitu, kayak tapi dia biasanya gitu. tapi itu kakak tingkatku sih yang kayak gitu. Kayak apa, ketika nari tuh kan biasanya penokohan, misalnya dia yang apa ya? Inti cerita apa ya, bukan inti ceritanya, maksudnya Pemeran utama. pemeran utama itu dia gitu, itu biasanya bisa jadi beda gitu. Karena kadang juga penari sendiri kan ada ritualnya, misalnya puasa dulu gitu kalau mau menarikan sesuatu gitu, nggak boleh apa gitu. Misalnya pas mes nggak boleh gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Nah, di sekolahan itu diajarin juga nggak, maksudnya tentang Ritual.
iya kayak peraturan-peraturannya kayak tadi misalnya kalau mens nggak boleh atau kalau mau nari harus ritual ini atau cuman di sekolah itu hanya mempelajari gerakan terus sejarah dan lain sebagainya apa tuh? Cuma gerakan aja teori dan segala macam ya. Kalau hal-hal kayak gitu mungkin lebih berjalannya waktu sama apa ya, tergantung kita mau nari ini apa. Kan belum tentu juga yang diajarin di sekolah itu kan sesuai materinya aja. Jadi kalau misalnya pas mau tapi kalau misalnya manggung kan kadang beda-beda ya kan, misalnya terus misalnya coba nari ini baru dipelajari jadinya kan, terus oh ini itu ada peraturan-peraturannya, baru taunya di situ gitu. Kalau di sekolah belum dapat kayak gitu. Tapi yang ngasih tahu ada peraturannya siapa ketika itu tadi? Biasanya kalau kita pentas ya waktu buat tugas akhir itu kan kita juga ada pembimbingnya dari guru-guru sendiri gitu kan. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Berarti yang ngasih tahu guru. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Oke. Jadi ini ceritanya adalah tentang kesurupan massal sebenarnya ya, tapi di lingkungan sekolah dan kebetulan dalam kaitannya dengan tarian, pentas tari. Nah, ke Bang Penggi berarti sekarang. Silakan ditanggapi. Tentang kesurupan massal, Bang Penggi. Kan biasanya kan menghadapi kesurupan massal. Dan itu karena apa gitu loh? Yang masih pertanyaan. Jadi pertanyaan, kenapa Kesurupan Kira-kira kenapa? Kesurupan massal itu kan bisa terjadi di mana aja. Ya. Contoh di sekolah, terus di pabrik, bahkan mungkin di lingkungan kantor, kemah juga pernah kita ngalamin juga kan. Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh apa? Kenapa bisa dari orang ke ini bisa langsung tiba-tiba jadi semuanya, hampir semuanya ya. sana ke sini gitu. Jadi kalau saya melihat dari cerita ya, jadi kemungkinan itu kan ritual itu kan sudah dilakukan tiap tahun. Jadi tiap tahun mau itunya kelas 3 kan mau lulus, ya kan pentas, berarti kan kemungkinan seperti itu. Kalau itu jadi ada yang kurang. Caranya dia istilahnya orang Jawa itu kulan nuwun. Nah, kulan nuwunnya mungkin salah. Satu kemungkinan karena tiap apalagi sekolah kan, apalagi tadi yang diceritakan Mbak, kan di menurut ceritanya kan itu bisa tembus ke pantai selatan kan juga itu mungkin. Jadi itu satu. Kedua, dari krunya sendiri atau yang pemainnya sendiri melakukan kesalahan. Kan bisa juga. Di kudune kuwi kira untuk ini. Ojo nglakoni iki tapi dilanggar. Biasanya orang yang melanggar itu kan dia enggak cerita kan. Kan itu. Kayak dulu kita di Bantir itu kan hanya mengambil sebuah kembang kan gitu. Tapi dia izin. Ya karena enggak cuma dia. Nah, kalau massal itu biasanya yang satu kena itu yang itu kan ini ketakutan, otomatis dia kosong. Dia lebih besar ketakutnya daripada ke beraninya. ya. Enak yang ngomong Enak ya ngomong gitu aja ya. Bayangan. Lanjut. Jadi kayak seperti itu lagi, mungkin seperti itu. Jadi ada ritual-ritual yang khusus harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Jadi kayak nari juga penarinya sendiri pun kayak nari itu kan ada ritualnya sendiri juga. Tadi walaupun hanya puasa berapa hari kan itu termasuk ritual. Itu sudah termasuk ritual. Dia hanya boleh makan mungkin nasi putih, itu mungkin puasa biasa cuma 3 hari atau 4 hari, itu tergantung dari budayanya dulu seperti apa. Harus kalau mau menarikan sebuah tarian ini harusnya seperti ini kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau saya menangkapnya seperti itu sih. Oke. Nah, ini kan kebetulan terjadinya di sekolahan dan ada kaitannya dengan tarian. Iya. Nah, sementara kalau di misalnya nih terjadi kesurupan massal di pabrik kan pernah juga kan itu kan. Nah, itu apakah penyebabnya sama? Hampir sama sebenarnya kalau dari dimanapun, Satu apalagi yang kan melakukan kesalahan. pabrik juga sama sebenarnya. Kalau yang sering pernah kejadian di salah satu pabrik di Kabupaten Semarang sih, memang
pabriknya itu sebenarnya bekas makam. Bekas makam. Jadi dan yang pas di makam yang paling istilahnya kayak makam leluhurnya itu atau sesepuhnya itu pas yang di kamar mandi. Jadi tiap ada yang apa namanya, dulu kejadian itu hanya karena umbang membalut. Jadi tidak di tempatnya toh, itu kejadian serupa. Terus pabrik, apalagi pabrik yang kayak penggilingan atau kadang kan ada kecelakaan juga, kecelakaan kerja kan sama juga. Hampir sering ya. Nah, Maksudnya itu. apakah itu aku juga mikir Itu apakah juga. tumbal apa tumbal pak anu sih sebenarnya kayak gitu tuh. Itu bisa jadi Iya. juga. Jadi memang Nah, itu loh. memang bisa Kayak jadi kemarin juga. loh. Jadi ini, jadi istilahnya kan dulu gitu kalau orang, misalnya kita mau beli sebelah tanah, kan kita bikin, kita pengusaha kan, kita bikin pabrik. Gimana caranya usaha ini kan kita lancar. yang ditumbalkan kan Karyawannya. dulu. Tapi pun itu tidak sembarangan. Tumbal itu tidak sembarangan. Bisa caranya jadi yang dilihat satu, kalau orang tumbal itu pasti satunya Apa? tentu beton, Oh. tidak sembarang. Oh, Beton. gue tak jadi tumbal, tidak. Ini aja jadikan tumbal. Gak iso, Berarti beton anu ku ya, kuat. harus memenuhi Persyaratan ya. kriteria. Kayak ngelamar kerja ya. Kayak tumbal kayak kita pesugihan lah, kita harusnya pakai ketuk. Akhirnya kan pakai tumbal. Tumbal itu pun tidak mungkin di luar. Kalau keluarga, pasti keluarga dulu yang habis. Dan itu pun nanti ngambilnya itu pun pasti ada harinya sendiri. Tidak serta-merta langsung diambil, enggak. Karena kan jangan gini umpamanya. Kita tak kayak ibaratnya gini, ya, kamu tak kasih kekayaan 10 juta. Ini untuk 7 tahun. Setelah 7 tahun jadi tak ambil. Karena itu penggantinya itu tadi. Berarti kayak DPR ya. Kan ada Yo yo. jangka waktunya. Yo. Satu tempo, satu tempo. Baik, dari cerita mistis menuju ke perbankan ya kan. Saya gitu. Kan ada jatuh temponya kan. Selagi ya. Oke. Jadi ada Ya. jangkanya itu. Oke, jadi terus gimana nih caranya supaya nih yang misalnya tadinya sekolahannya tuh sering kesurupan massal atau pabriknya itu sering kesurupan massal, supaya nggak terjadi hal tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin sama manajemennya atau mungkin sama Kalau memang pihak manajemennya sekolahnya. tahu, itu pasti tiap kayak yang di perusahaan yang di salah satu di kabupaten Kemang, itu tiap tahun ada ritual, mengadakan ritual untuk itu. Untuk itu. Tolak balak. Nah, kayak tolak bala itu. Oh, oke. Setiap tahun mengadakan. Ya ini kan juga ada Betul. ritualnya juga ya tiap tahunnya. Nah, Cuman baru kali itu. cuma kalau di sekolahnya Mbak Rita ini kan gini, ritual itu kan untuk Melancarkan. pagelaran untuk namanya untuk kesenian kan itu tadi mengangkat sebuah tarian itu pun kalau dari orang Jawa ini sebenarnya ada gerakan tertentu yang sakral. Ya kan gitu. Jadi itu bukan untuk penangkal sebenarnya, itu kan memang dari tahun memang harus ada intinya itu namanya Kebiasaan. bukan untuk kelulusan kan, itu kan kelulusan, persyaratan kelulusan. Cuma sebenarnya harusnya itu kalau saya melihat tadi itu pasti ada kesalahan di situ. Bukannya kurang mungkin. Atau mungkin karena tadi kan panggungnya baru, belum disyukuri, malah Bisa jadi minta doa yang lain. Ini aku belum nih, baru ulang tahun nih, jadi baru kok belum disyukuran. Mungkin Analisa yang bagus. kan ngarang. pinter ya. Ya, jadi gini, kalau menurutku juga ya, jadi bentuk tarian, terutama tarian klasik, seperti tarian Jawa, itu kan sebenarnya sebuah hiburan yang dulu itu
sudah ada. Maksudnya itu hiburan orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu kan zaman sekarang udah banyak yang tiada gitu istilahnya ya. Ketika itu digelar kembali, ketika itu dipertunjukkan kembali, mereka datang karena ini adalah sebuah hiburan gitu. Nah, mungkin ada sebuah kesempatan atau sebuah pemicu yang membuat akhirnya mereka bisa merasuki ke orang-orang yang ada di situ. Karena juga gini, jadi posisi waktu pagelaran itu posisinya persis waktu kejadian dulu. Bisa jadi seperti itu. Di posisi pagelaran itu posisinya pas persis kejadian pas waktu tarian itu ditarikan waktu dulu. Posisinya ricuhnya seperti itu. Pas persis. Jadi mungkin itu kan ada yang nonton yang mungkin mati yang kan juga kan. Posisinya persis ceritanya pasti jadi sebenarnya kalau itu kan juga secara tidak langsung itu kan kita mengundang kalau itu orang kan ada yang penarinya 5 kita melihatnya 10 tadi kan cerita ada yang ikut orang nabuh gamelan aja kan itu kan kayak wayang kita naga wayang untuk rukunya itu pun untuk alat-alatnya pun sebelum kita pentas itu pun dijambas ada ritualnya di ritual dan posisinya juga nggak boleh sembarangan posisinya ada pakem-pakemnya ada pakemnya sendiri itu nggak bisa dirubah ketika itu ada pergeseran sedikit mungkin ini bisa memicu mempengaruhi dan lain sebagainya. Cuma yang aku penasaran mungkin aku tanya sama si Prita ya, kenapa penari itu ketika dia sudah pentas itu auranya beda? Itu aku yang masih belum sampai sekarang belum ngaruh. Kalau saya melihatnya seperti ini, kayak tokoh utamanya yang menarikan atau yang pendampingnya itu, terutama tokoh utamanya kan kita ritual sebenarnya sebelum kita menokohkan itu kan kita ritual dulu. Secara tidak langsung kita menjadi dia. Ya waktu kita menarikan kemungkinan yang menarikan itu masuk. Jadi saya aku kesurupan loh. Mungkin bukan arwah atau apa, tapi nempel esensi dari energi dari itu ikut manjing masuk gitu loh. Soalnya aku lihat orang tua aku ibu kan penari juga narikan, tapi ketika dia nari itu pas waktu pentas tuh aku lihatnya pasti beda. Sama aku ngono. Pasti seringnya beda. Awalnya langsung beda. Ya itu tadi energinya pasti ada ya itu kalau sinkron antara penari dan energinya pasti kan bisa ngeblend gitu kan ya. Nah itu yang bikin orang jadi pangling atau jadi kelihatan berbeda gitu, kok tampilannya beda ya padahal sehari-hari gini tapi di atas panggung bisa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya kalau bintang film ya berarti menjiwai tenan. Kalau sekarang Prita observasi tarian apa waktu waktu kelulusan? Oh itu tadi Dewi Sekartaji tadi. Itu tentang Dewi yang aku lupa ceritanya. Itu tari kelompok. Iya kelompok gitu, tapi dibikin bedaya gitu loh, nggak dibikin cerita drama tari gitu enggak, jadi bedayan aja. Ya sesuai dia ceritanya. Cuma aku lupa ceritanya gimana. Satu kelompok? 5 tahun yang lalu. Selain itu ada kejadian apa lagi? Kejadian itu kayak kesurupan lagi, tapi kesurupannya di kos. Itu temanku sendiri. Penari juga. Enggak, dia sinden di tempatnya. Jadi dia habis bantuin kelompok lain. Jadi dia bantuin teman-temanku yang lain yang mau tugas akhir itu, tapi dia bagian nyinden. Terus dia waktu itu kelas 2 berarti kelas 2 juga, bagian karawitan gitu. Terus dia tuh memang suka kesurupan, jadi memang gampang. Suka. Sering kayaknya. Sering Dari masuk sekolah aja baru mos itu dia udah kesurupan duluan loh. Hobi berarti. Sampai lulus berarti tuh. Gak tahu ya, lulus kan aku udah lulus duluan, jadi aku Punya temen gitu kok. Jadi emang Sampai kayak lulus kok. jadi emang gampang masuk gitu loh. Dan terus habis itu dia tuh waktu yang angkatan dia kelas 1 juga bantuin kan. Terus
dia bisa nahan. Waktu itu yang angkatan yang kesurupan masal tuh dia nggak kesurupan. Terus yang angkatanku tuh dia kesurupan. Jadi waktu itu habis dia bantuin itu tuh mau pulang atau gimana, pokoknya istirahat tuh tiba-tiba tuh dia kesurupan. Terus kesurupannya tuh yang agak parah gitu loh. Agak parahnya tuh minta-minta gitu, sampai minta ayam. Terus minta apa? Minta ayam tuh Ayam cemani. Tapi darahnya tuh kayak gitu. Terus Tapi nyebut ayamnya ayam cemani gitu. Apa ayam nggak apa tahu aja? ya, karena aku nggak di lokasi. Terus tapi itu benar-benar sama kayak sekarang, memang dia kalau kesurupan tuh itu apa kayak yang hebohin gitu loh, karena sampai apa ya bisa Menyakiti diri sendiri. bisa sampai kayak gitu. Jadi nggak yang cuma teriak-teriak gitu toh, itu sampai bisa kayak gitu, sampai badannya sakit semua gitu loh. Nah terus aku kan selalu bilang kalau jangan sampai di kos kayak gitu karena aku takut gitu toh. Terus dia katanya bisa nahan loh kalau di kos. Nah tapi kalau di sekolah tuh dia nggak bisa nahan gitu, kayak misalnya tiba-tiba dia lagi di kamar mandi juga bisa tiba-tiba kesurupan gitu loh. Mungkin saking ramainya. Di dalam kamar mandi sekolah. Jadi temannya kan nemenin gitu ya, temannya tiba-tiba takut tuh kalau nggak tahu gimana aku waktu itu, cuma Itu pas lagi apa? Enggak, aku penasarannya gini. Enggak. Bukan. Aku penasarannya gini. Kalau lagi masuk kamar mandi, masuk toilet jebret kesurupan sih oke ya. Lah kalau udah dodok gitu loh. nggak tahu ya, itu waktu awal-awal sekolah sih. Jadi itu temannya Iya, Ra, pertanyaan nih. Udah telepon koncone kita. Dia kan penasaran. Sebenarnya kalau temenmu diajak ke sini, Dia sampai sekarang masih nyinden. masih nyinden masih, karena kan emang pekerjaannya itu gimana? gimana aja tuh kalau nyinden itu di wayangan. Oh, kirain diskotik. Enggak lah, beda toh, beda. Iya, iya. Itu orang Gitu. mana? Terus nah itu kesurupannya tuh sampai nyakitin diri gitu toh, sampai minta-minta. Terus waktu itu setelah selesai kesurupan itu yang dicari aku, karena kan mungkin dia mau pulang ke kos. Terus akhirnya aku temanku tuh ke kos terus bilang ini kesurupan, loh kamu disuruh ke sekolah gitu. Loh kok aku yang disuruh sekolah, kan dia bilang jangan sebut nama aku gitu karena aku takut. karena aku takut gitu kan. Terus akhirnya Yang penting belum 3 kali. Pento. Terus habis itu aku ke sekolah, ternyata udah selesai kesurupannya, dia udah sadar gitu, tapi badannya sakit semua. Terus ya aku takut tau kalau di kos juga kayak gitu. Terus akhirnya tapi dia tuh kalau habis kesurupan gitu juga tetap kayak ada takutnya. Maksudnya takutnya kayak ya takut kalau dia nggak bisa nahan lagi gitu kan, walaupun udah bisa sadar gitu. Terus akhirnya sorenya tuh aku harus ke sekolah karena waktu itu aku harus latihan lagi kan. Terus dia bilang aja balik sore-sore aja bengi-bengi lho Mbak, aku dhewean ning kos bedi aku ngono kan. Ya ora paling jam pira ngono kan. Terus habis itu dia memang benar-benar sendiri. Waktu itu ada temannya tapi temannya juga pulang gitu loh. Ya dia yang nemenin. Terus setelah itu pas aku udah mau pulang nyampe kos itu wah di luar kos itu udah kedengeran suaranya dia teriak-teriak. Jadi kayaknya dia di kos itu juga kemasukan lagi. Padahal sendirian. Waktu itu udah ada temannya, Oh, dua temannya tuh udah datang lagi. Tapi terus temannya itu kan juga nggak bisa handle karena kan ya nggak punya nggak kuatannya beda, karena benar-benar kuat. Nah itu kata temannya itu dia sampai bisa terbang gitu loh. Oh. Saking Dia itu gedenya. kalau kesurupan sadarnya gimana? Sadarnya Dibantu orang apa sadar sendiri? kayaknya dibantu orang juga deh Mbak. Aku nggak pernah lihat dia kesurupan soalnya. Dia takut. Enggak, waktu pulang kos itu dia teriak-teriak tuh kamu masuk tuh. Aku nggak masuk kos, aku itu di luar kayak di luar gerbang gitu loh. Karena udah kedengeran suaranya. Udah rame-rame. Sekarang langsung pergi lagi. Terus aku waduh ini keseruan mana iki aku. Terus aku melarikan diri. Senjata paling ampuh. Teman masa ngapain? Aku Padahal seharusnya kamu datang mungkin obatnya. Oh ya ampun, aku wedi tuh. Karena dia nggak pernah kesurupan kalau kamu ada. Terus aku wedi, terus akhirnya aku pulang. Punya Prita lebih tua dari dia. Terus aku pergi terus weh ini kok keserupan. Terus aku ke kos gimana kan, aku ke kos ya maksudnya dalam habis latihan kan ya nggak enak toh, maksudnya mau mandi dan lain-lain gitu. Terus akhirnya aku ke kosnya temenku terus sampai lama gitu. Terus akhirnya aku pulang. Akhir pulang Kira-kira. kayak udah sadar ya. Karena sebelum itu tuh aku juga WA-an gitu loh, pulang jam berapa, dia tuh bilang gitu Mbak. Terus
apa ya delongkas aku bilang gitu karena kan masih latihan masih ngobrol-ngobrol gitu ntar aja gitu. Nah, terus ndang balik mbak aku dia tuh udah bilang gitu tapi di situ udah ada temennya juga tapi ya tetap takut terus gosek gitu terus akhirnya aku pulang pas udah nyampe depan keluar gerbang wah ada teriak-teriak gitu loh terus akhirnya gak jadi pulang terus pas udah agak lama itu kan akhirnya aku balik itu teman-temannya yang cowok-cowok tuh udah pada ke kos bantuin gitu katanya. Terus, ya susah juga katanya ngeluarinnya teman-temannya itu. Terus akhirnya bisa keluar. Gimana diseret gitu. Nggak tahu, dia kabur. Nggak tahu. Tapi untungnya ya Nah, katanya nggak kuat gitu. Ya kan dia kan. Ya udah, tapi kalau di kos itu ya emang dia nggak kenapa. Yo nggak. Untungnya aku nggak pernah lihat itu sih Mbak. Sama sekali. Oh nggak pernah, tapi dia emang Berarti Dia mau lihat aja dia kabur. dia takut sama itu. tapi dia tuh selalu tidurnya sama aku Bala. Ya pokoknya kalau tidur sama aku jangan sampai gitu ya, aku takut gitu ya wis enggak. Oh. Yang mungkin karena masih ancam. mungkin jadi dia bisa nahan atau gimana juga nggak tahu. Dia sendiri tuh juga sebenarnya takutan Mbak orangnya. Jadi kayak mandi ya harus tak temenin gitu loh. Karena takut juga dia kalau tiba-tiba. Ngomong kan ngancani ya. Tak mandiin. Kamu tak kancani. Mandinya kucing. Gitu. Itu yang paling Tapi ngeri kalau sih. Itu yang paling serem kalau ya. dia setelah kesurupan gitu dia cerita apa gitu ke kamu? Katanya sih emang apa namanya ya mau ada yang mau masuk gitu loh antara itu apa yang jaga karena kan dia udah dari kecil udah kayak gitu toh ya nggak dari kecil juga maksudnya udah dari rumahnya sendiri asalnya tuh dia udah sering kayak gitu kalau pentas-pentas atau apa kayak gitu tuh dia udah sering nggak tahu antara kalau yang di sekolah mungkin bentrok sama itu yang jaga di situ aku Terus juga sama nggak tahu teman-teman dia pernah ketemu orang tuanya nggak? enggak sih Nggak pernah. orang tuanya nggak berangkat sekolah enggak Sakit banget ya. Kan Kejam ya. kan itu Jauh. sekolahnya kan orang-orang jauh iya gitu. jauh Kok kamu tahu kamu gurunya ya? Loh, saya kan bestie. Jangan yang nyurupi. kebetulan lihat tau sih lihat tau kayak video call gitu tak lo Oh gitu, tak pikir kalau- tempat ngobrol. enggak sih gitu. kalau ngobrol enggak Oke, ini apa namanya? Obrolan kita tentang kesurupan sebenarnya itu kalau ditarik lagi itu sebenarnya masih panjang pengalamannya ya. Karena kan setiap Dan orang kita Ada punya pengalaman terus tentang kesurupan ya Mas ya. Nah, tapi karena waktunya juga sudah lumayan panjang tadi, nanti kita sambung lagi di episode mendatang ya tentang Oke. cerita yang lain. Mungkin kalau Mbak Prita belum punya pengalaman lagi, nanti giliran si Sopo Kamu kalau Dewi. cerita gak bayaran loh. Mas, Gitu ya. kamu udah cerita gak ada transformasi. Oke, silakan di post Oke, begitulah cerita dari Mbak siapa ini ya? Prita. Di balik layar. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Saya Rati. Saya Jinu. Rita Pinky. Dodi. Denny. Pamit undur diri, kita jumpa lagi. Nah. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa. Dadah.